Selamat pagi, sobat, rekan-rekan dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat. Baik, lanjut ya sobat, part 2 untuk waterpass. Jadi kemarin ini sobat, kita lanjut yang kemarin ya. Jadi waterpass itu eh, macam jenisnya kan banyak ya sobat ya. Yang seperti ini ya. Ini sebagian yang biasa kami gunakan. Lah waterpass itu alat bantu yang notabene tidak terlepas sobat. Ada soulmate-nya sobat. Ada apa ya, ada temennya ya, ada soulmate-nya sobat. Itu biasanya tidak terlepas dari ini sobat, bandul sobat. Jadi mungkin di daerah sobat rekan-rekan namanya berbeda mungkin ya sobat ya. Namun waterpass itu tidak terlepas dari yang namanya bandul ini sobat. Jadi dua alat ini dikombinasikan ya sobat untuk uh, membangun bangunan apa namanya simetris kanan kirinya itu tidak terlepas dengan bandul ini sobat, terutama ketika memasang untuk uh, kusen pintu ya, pintu rumah itu yang baru dipasang pertama, selain di waterpass segala macam kanan kiri terus atas bawah samping kanan kiri itu semua biasanya di tengah-tengah kusen itu akan diikatkan ini sobat, bandul ini. Bandul ini ada berbagai macam ya sobat, ada juga yang apa dari kuningan, ada yang dari seperti ini, ada dari stainless, besarnya ada yang lebih kecil, ada yang sedang, ada yang lebih besar lagi sobat. Nah, kalau yang kebetulan kami adanya yang sedang ya sobat ya. Ini ya udah cukup cukup mumpuni lah. Kalau yang lebih besar juga harganya juga memang lebih mahal juga. Kalau lebih besar biasanya lebih cepat untuk istilahnya steady ya. Apa maksudnya? Beliau nggak bergerak-bergerak jadi benar-benar sudah tenang gitu pas itu biasanya. Kalau yang agak lebih besar itu lebih cepat, kalau yang agak ringan kan terkena goyangan sedikit beliau goyang ya itu sobat, tapi ya disesuaikan juga sobat, monggo mana yang sesuai dengan kebutuhan sobat ya. Ini contohnya bandulnya seperti ini sobat. Nah ini bandul ini biasanya dengan apa dengan namanya ini apa tali kenur sobat, biasanya tali kenur atau tali yang buat apa kasur itu yang putih itu biasa bisa juga sobat, biasanya sih pakai tali kenur ya, kalau kami di sini namanya tali kenur, jadi seperti apa ya, ada nilon-nilonnya gitulah. Nah itu biasanya lebih kuat juga dan memang diperuntukkan untuk bangunan sobat, ini untuk apa, untuk bangunan kita. eh, Ininya sobat ya, beratnya ya ini agak berat sobat, bandul ini 257 gram sobat. Nah, terus kemudian untuk apa diameternya ini, diameternya 25 mm ya sobat. Kemudian mengerucut 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 nah gitu ya sobat. Terus ini panjangnya itu berapa nih sobat? 86,9 ya sobat ya. Berarti 8 cm ya, hampir 9 cm ya sobat ya. Hampir 9 cm. Nah, ini untuk benangnya, untuk apa namanya, untuk masangnya di sini sobat, tinggal diputar. Nah, ini di apa dibikin apa tali apa simpul gitu ya, terus kemudian bisa nggak bergerak baru dimasukkan sobat. Ini dalamnya seperti ini. Ini tidak terlepas ya sobat. Biasanya ini soulmate ini seperti amplop sama perangko ya, antara waterpass dan bandul ini. Seyogyanya punya sobat, waterpass bandul ini walaupun apa untuk kegiatan rumahan gitu itu membantu sobat, biasanya membantu ya, karena apa waterpass itu juga bisa digunakan untuk masang figura foto, bisa juga untuk masang rak-rakan di dinding itu bisa juga ya sobat ya. Terus untuk masang apa namanya lemari supaya posisinya apa pas gitu ya, karena kan terkadang keramik itu lantai itu ini sobat apa namanya ya, harapannya sih kita masangnya pas gitu ya sobat ya, namun biasanya ada selisih lah sobat, ada selisih. Kalau pas banget ya berarti mantep itu, masang keramiknya, lantainya tuh istilahnya melurnya, kalau semuanya belum pakai keramik gitu ya, masih pakai semen biasa di aci gitu ya, itu biasanya agak bergelombang sobat. Nah itu kalau posisi bisa masangnya rata sekali itu mantep itu sobat, hebat itu. Nah,
kalau agak naik turun sedikit kan bumpy ya, agak bumpy itu biasanya harus pakai water pass supaya ini. Nah nanti, tapi kalau keramik ya ada pun selisih ya mungkin nggak banyak ya sobat ya, karena keramik kan apalagi yang ukuran besar gitu ya, 60-60, 40-40, itu kalau masangnya kan agak lebih flat gitu ya, dengan dibantu dengan berbagai peralatan alat bantunya untuk pasang keramik itu bisa flat lah. Namun apa namanya, waterpass ini ya fungsinya banyak sekali ya sobat ya. Jadi seyogianya ada ya sobat, punya ya sobat, itu beli sekali, yang penting nggak diaman-aman, disimpan dengan baik, itu biasanya bertahun-tahun tetap masih bisa digunakan ya sobat, masih berfungsi. Nah ini contohnya seperti ini sobat, seumpamanya ini ya sobat ya, kita pakai besi yang kemarin lagi ya sobat, yang sudah galvalum, yang sudah apa, agak banyak ininya apa namanya. Nah ini ya sobat ya, banyak berkarat ya, ini tinggal nanti diamplas terus dicat apa, cat dasar ya epoksi, udah bisa digunakan lagi. Tapi apa, posisi seperti ini ya apa, yang penting jangan kena kelembaban air segala macam gitu ya sobat ya. Nah ini contoh, ini seperti ini ya sobat ya. Ini ibaratkan ini adalah ini ya sobat, apa, kusen pintu yang akan dipasang di tembok gitu ya. Ini yang pertama, terus nanti bawahnya sini dikasih ganjel kanan kiri disesuaikan dengan water pass, tinggi rendahnya kanan kiri simetris. Kemudian biasanya di tengah-tengah atas apa, atasnya kusen itu tengah-tengah ya ditambah bandul ini sobat. Nah, biar ngukur benar-benar pintunya itu pas di tengah, simetris kanan kiri segala macam, dilihat juga dengan pengalaman juga ya, maksudnya tukangnya memang sudah terbiasa, sudah kulino, sudah analisa apa, analisa sama feelingnya udah jalan untuk melihat posisinya, itu akan lebih baik lagi sobat. Jadi hasilnya bisa optimal ya, yang terbaik. Nah, seperti ini sobat. Jadi bandul ini selalu apa, dua sejoli ya, tidak terlepas ya dari water pass itu bandulnya. Seperti ini sobat, dikasih di tengah, nanti tinggal disesuaikan saja. Nah, ini sampai berhenti. Kalau beliau nggak belum berhenti ya tinggal disentuh saja sampai berhenti, benar-benar berhenti, itu nanti jadi hasilnya optimal sobat. Pemasangan kusen pintu, jendela, atau bangunan yang lain yang membutuhkan apa namanya ya, folding gate, atau mungkin gerbang kantor itu pintu, atau apa, kusen aluminium untuk kaca itu ya, yang bagian depan display itu segala macam ya, apa, ada baiknya sobat, walaupun sederhana namun cukup mumpuni untuk bisa apa namanya, membantu untuk menghasilkan karya yang terbaik sobat. Nah gitu sobat, ini bandul ya sobat. Ini contoh seperti ini, bisa juga dengan yang kecil. Nah, ini ukuran 60 ya sobat ya. Kalau kami yang 60 ini ada yang kecil juga. Nah, ini kecil, posisi seperti ini. Ini posisi sini, ini bisa juga ya sobat. Nah, terus ini pakai bandulnya juga seperti ini. Nah, bandulnya supaya berhenti dulu. Nah, seperti ini sobat, dipasang di tengah. Itu akan membantu ya untuk menghasilkan simetrisnya bagus gitu ya sobat ya. Nah, ini sobat, oke. Nah, sip, mantap. Kemudian ini sobat, ini taruh dulu besinya. Ini ada contoh lagi ya sobat. Ini kan juga ada selang apa, selang bensin ya, ini ya, selang bensin motor, mobil, ini ada semua ya di sini ya. Contoh lah ini untuk kita apa, kita sering gunakan. Nah ini kemarin kan yang video sebelumnya water pass, ini kan ada satu selang yang biasa untuk akuarium ya sobat ya. Ini ada contoh lagi sobat, kami kebetulan ada ini contoh akuarium yang untuk akuarium, namun agak mirip dengan water pass ya sobat, agak lentur, tidak sekaku yang ini, tidak sekaku yang seperti yang ini. Nah ini agak lentur, warnanya agak hijau-hijau sobat, agak hijau ini. Ya mungkin produknya dari pabriknya agak berbeda mungkin ya sobat. Ini sama-sama digunakan buat akuarium sobat. Terus ada juga yang seperti ini. Nah ini kelihatannya sama dengan yang ini nih. Nah ini hampir sama.
Nah, ini yang hijau agak lentur sobat. Namun ya tetap agak kaku lah. Kalau kaku begini nggak elastis sekali, ya tetap kurang apa ya? Kurang optimal ya sobat ya. Kalau untuk di waterpass ya ini kita coba bedakan ya sobat dengan yang asli waterpass. Ini ada beberapa jenis selang yang notabene hampir mirip dengan yang waterpass, namun peruntukannya berbeda sobat. Dan apa namanya, hasil kelenturan, kakunya, terus elastisitasnya itu berbeda semua sobat. Padahal hampir mirip, dilihat dari sepintas juga ini hampir mirip. Nah, tapi yang untuk waterpass ini memang berbeda sobat. Berbeda yang khusus untuk waterpass. Ini coba ya sobat ya, mungkin bisa buat gambaran sobat melihatnya ya. Nah ini sobat, nah, bentuknya seperti ini. Nah, memang sih jenisnya banyak sekali sobat. Monggo disesuaikan dengan kebutuhan ya sobat ya. Nah kalau yang akuarium ini ya biasanya yang seperti di apa video kami pemasangan audio mobil itu ya, tip mobil, yang berhubungan dengan apa, dengan speaker, dengan tip mobil, sound system gitu ya sobat. Kalau ada sambungan yang ya harus tersambung karena mungkin konektornya habis atau konektornya berbeda, akhirnya kabelnya harus diputus dan disambung dengan sambung manual atau dengan sambung tambahan alat gitu ya. Itu untuk supaya suaranya nggak bocor, suaranya nggak apa, maksudnya nggak gebresek gitu ya sobat ya. Eh, Induksi suaranya bisa eh, jernih, bisa tidak gebresek. Ya itu kami biasanya menggunakan ini sobat, selang yang buat akuarium ini. Kita potong, setelah diisolasi itu kabel-kabel yang di sound itu kita ini masukkan, sebelum disambung ya, ini masuk dulu, dipotong sesuai dengan apa panjangnya sambungan, potong terus masuk dulu, baru kabelnya disambung terus dikasih isolasi, ini ditutupkan di atasnya sambungan itu sobat, agar tidak apa, tidak hasil dari biasanya ya sobat, ini biasanya sih ya, biasanya kami sih seperti itu ya. Jadi lebih lebih apa ya, hasilnya tipnya itu lebih lebih jernih sobat, tidak ada apa ya, tidak ada noise. Nah mungkin itu bahasa yang paling tepat ya sobat. Biasanya ada noise gemesak itu biasanya kalau di tempat sambungannya ditambahkan dengan apa, selang akuarium ini ya, itu bisa lebih senyap sobat. Noise-nya hilang sobat, biasanya begitu ya. Ini fungsinya juga banyak sobat, itu cuman apa, biasanya kami seperti itu sobat ya. Ini peruntukannya biasanya untuk akuarium ya, seperti ini sobat. Nah gitu ya sobat. Terus kemudian ketika waterpass ini juga ini ya sobat, apa namanya, ketika eh, menggunakan yang selang ini benar-benar apa, terurai lurus, terus jangan sampai juga ada yang terjepit ataupun tergulung atau tertekuk atau terlipat, itu enggak boleh ya sobat ya, karena akan mempengaruhi level air ini sobat. Jadi kelihatannya sudah pas, sudah simetris, ternyata karena tertekuk atau tergulung atau apa, apa ya, terinjak benda atau apa gitu, itu akhirnya mempengaruhi levelnya yang sebenarnya sobat. Jadi benar-benar kalau menggunakan waterpass ini tidak ada gelembungnya juga, gelembung air, gelembung udara di dalam itu nggak ada ya gitu ya sobat. Tuh jangan tertekuk, jangan tergulung, jangan terus ditimpa benda sedikit gitu ya. Jadi apa istilahnya, gini ya sobat ya, semuanya ini posisi tertekuk gitu ya sobat, itu akan berpengaruhnya ketika akan pindah-pindah gitu. Beliau karena posisi apa, tertekan gitu ya di posisi tertentu, air yang harusnya bisa lancar untuk apa, naik turun untuk menyesuaikan leveling waterpassnya, itu akan terpengaruh ya sobat. Ya itulah kurang lebihnya seperti itu sobat. Nah ini dengan bandul juga ya. Nah ini yang mudah-mudahan bermanfaat ya sobat ya. Terima kasih.